Sejarah lokomotif D301. Lokomotif D301 adalah lokomotif diesel hidraulik buatan pabrik Friedkrupp, Jerman. Lokomotif ini mulai dinas sejak 1962 dan lokomotif ini merupakan adik dari lokomotif D300 yang memiliki model serupa dan diproduksi oleh pabrik yang sama. Lokomotif ini bergandar D, artinya lokomotif ini memiliki 4 gandar penggerak yang saling terhubung dalam satu bogie. Sumber tenaga, diesel hidraulik, produsen, Friedkrupp Jerman, model, Krupp M350D2, tanggal produksi, 1962 hingga 1963, jumlah diproduksi, 80 unit, lebar sepur, 1067 mm, 3 ft 6 in, panjang, 7370 mm, 8 YD 0 ft 2 in, lebar, 2700 mm, 2 YD 2 ft 10 in, tinggi, 3650 mm, 4 YD 0 ft 0 in, kapasitas bahan bakar, 1050 L, 230 imgal, 280 asgal. Kapasitas pelumas, 90 L, 20 imgal, 24 asgal, kapasitas pendingin, 225 L, 49 imgal, 59 asgal, kapasitas bak pasir, lokomotif ini berdaya mesin sebesar 250 kW, 340 HP. Lokomotif ini biasa digunakan untuk melangsir kereta penumpang ataupun kereta barang, dan sesekali menarik kereta api jarak pendek apabila dibutuhkan. Lokomotif ini dapat berjalan dengan kecepatan maksimum yaitu 80 km/h, 22 ms, meskipun seringkali dijalankan dengan kecepatan lebih rendah dari itu karena dinasan langsir pada umumnya dilakukan pada kecepatan rendah. Lokomotif ini terdapat di berbagai depo lokomotif dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari D300. Maka hampir seluruh depo lokomotif di Pulau Jawa memiliki lokomotif D301 sebagai lokomotif langsirnya. 300L, 66 imgal, 79 asgal, motor traksi, 1 unit, tipe Friedkrupp 2W1L4, 15, daya mesin, 250 kW, 340 HP, mulai dinas, 1962-62 tahun lalu. Sebanyak 80 unit lokomotif D301 hadir di Indonesia pada tahun 1962 dan digunakan untuk langsiran seperti halnya lokomotif D300. Sejak awal dinasnya, lokomotif ini memang diutamakan untuk dinas langsiran kereta api, menggantikan lokomotif uap kecil seperti C11, C12, C13, C14, dan C15. Kegiatan pelangsiran dipandu oleh juru langsir, dan dilakukan di wilayah stasiun atau di luar wilayah stasiun dengan mempertimbangkan tidak mengganggu perjalanan kereta api. Meskipun demikian, terkadang kereta api jarak pendek dengan kecepatan rendah juga ditarik oleh lokomotif ini. Lokomotif D301 sangat optimal untuk berjalan di jalur rel ringan, tipe R25 atau R33, karena beban gandarnya lebih ringan. Dan karena inilah lokomotif D301 bersama saudaranya, D300, sering digunakan pada jalur cabang yang pada umumnya memiliki jalur rel ringan, lokomotif D301 pun berpengalaman untuk menarik kereta api jarak pendek pada jalur cabang, dengan kereta campuran antara 2 kereta penumpang dan 3 gerbong barang pada rute Semarang-Demak, Rembang-Blora, Demak-Purwoda di Gambringan, Yogyakarta-Bantul Palbapang, Yogyakarta-Magelang, serta Purwosari-Wonogiri. Lokomotif ini juga merupakan perintis modernisasi lokomotif di Madura hingga ditutup tahun 1987. Batas kecepatan izin untuk langsiran dengan D301 adalah 30 km/h, 8,3 ms, dan ketika melewati peron atau akan dirangkai kecepatannya harus dikurangi hingga 5 km/h, 1,4 ms, saja. Pada kegiatan langsiran pada malam hari, sekitar pukul 18 hingga pukul 6, lampu lokomotif D301 dinyalakan sebagai tanda lokomotif langsir. Lokomotif ini serupa dengan saudaranya, lokomotif D300, namun memiliki perbedaan pada beratnya, yakni D300 memiliki berat yang lebih berat, 34 ton, 33 ton panjang, 37 ton pendek. Perbedaannya adalah lokomotif D300 hanya memiliki satu lampu pada kotak lampu baik di depan maupun belakangnya, sementara lokomotif D301 memiliki 2 lampu. Meskipun demikian, sebagian lokomotif D300 dijadikan 2 bola lampunya, seperti D301. Untuk memperpanjang masa pakai lokomotif ini, baik lokomotif D300 dan D301 kemudian mengalami repowering pada tahun 1992. Seiring waktu, karena keterbatasan suku cadang,
Ditambah dengan kebijakan PT KAI yang kini menggunakan lokomotif jalur utama seperti CC201 dan CC203 untuk membantu Dinasan Langsir. Ikut menggeser lokomotif Langsir seperti D300, D301, dan BB300. Jumlah lokomotif D301 pun semakin berkurang, meskipun karena jumlahnya yang banyak, pengurangan jumlahnya tidak begitu terasa seperti D300, namun, pada akhirnya lokomotif D301 memiliki nasib yang lebih beruntung dari D300 karena hingga kini masih digunakan untuk Dinasan Langsiran walaupun hanya dilakukan di dalam lingkungan Balai Yasa, bengkel kereta, seperti di Balai Yasa Manggarai dan Yogyakarta. Sementara satu unit lokomotif yaitu D301-24 beroperasi sebagai lokomotif penarik kereta wisata di Museum Kereta Api Ambarawa. Preservasi. Lokomotif D301 kini sudah ada beberapa unit yang dipreservasi, dengan jumlah yang cukup banyak untuk ukuran lokomotif diesel. Salah satu contohnya yaitu D301-24 sebagai penarik kereta wisata di Museum Kereta Api Ambarawa, menemani lokomotif D323 yang memiliki tugas yang sama. Keduanya menggunakan livery kuning hijau khas PJK. Begitu juga dengan lokomotif D301-28 yang menjadi sarana latih di Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Bekasi. Selain unit yang masih bisa berjalan, ada juga lokomotif D301 yang dipasang sebagai pajangan statis, seperti lokomotif D301-22 di Stasiun Tugu Yogyakarta, D301-59 di Stasiun Semarang Tawang, dan D301-13 di Jalan PB Sudirman di dekat Stasiun Jember.